Pak Musin, Ya, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, sehat Pak. Ya, baik. Ini kan Pak Musin akan melaksanakan coaching. Iya betul Pak. Ya, baik. Jadi sebelum Pak Musin melaksanakan coaching, jadi saya sebagai observer akan mengajukan beberapa pertanyaan, kemudian juga mengingatkan bahwa proses coaching harus sesuai dengan tujuan utama dari coaching itu, kemudian juga harus sesuai dengan alur tirta, kemudian menanyakan pertanyaan berbobot dan lain sebagainya, sehingga diharapkan coaching yang dilaksanakan oleh Pak Musin bisa mencapai hasil yang sesuai dengan yang diharapkan. Sebelum kita mulai, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan kepada Pak Musin. Yang pertama, kompetensi apa yang ingin dicapai oleh Pak Musin sebagai coach terhadap coaching hari ini? Ya, jadi kompetensi hari ini yang akan saya capai atau saya kembangkan yaitu mendengarkan secara aktif dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Gitu. Oh iya, jadi betul Pak, kalau dua hal itu memang salah satu hal yang harus dipenuhi dalam prinsip coaching, Pak. Nah, dari hal kompetensi tadi, mana yang lebih ingin dimaksimalkan pelaksanaannya? Oke, jadi yang lebih dimaksimalkan kompetensi yang spesifik yang akan dikembangkan yaitu mendengarkan secara aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Iya. Kira-kira menurut Pak Musin indikatornya bahwa yang sudah Pak harapkan tercapai apa saja? Ya, saya ingin sebagai coach, saya ingin menemukan solusi ataupun dari permasalahan atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya. Oke, baik, itu yang ingin Pak Musin capai dan harapkan. Mudah-mudahan proses coachingnya berjalan dengan lancar dan sesuai harapan, dan coach pada hari ini juga bisa menemukan solusi sebagaimana yang Pak Musin maksud tadi. Selamat menjalankan coachingnya Pak Musin. Terima kasih lancar. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Karmin. Bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Pak Musin, saya dalam keadaan baik dan sehat. Alhamdulillah. Jadi dengar-dengar Bapak akan ada beberapa atau permasalahan yang akan disampaikan, benar Pak ya? Betul ya. Jadi begini Pak ya, sebetulnya ini permasalahan ini adalah permasalahan lebih ke pribadi ya, bukan kepada orang lain ya. Selama ini tuh saya tuh sering dipanggil kegiatan gitu Pak ya, misalkan mengikuti workshop, pelatihan, seminar gitu. Nah, ketika selesai melaksanakan kegiatan tersebut, biasanya kan saya diminta untuk mengimbaskan. Nah, permasalahannya itu adalah saya orangnya agak kurang percaya diri gitu Pak ya. Selain kurang percaya diri, juga kayaknya saya sering gugup gitu Pak, hingga saat apa yang disampaikan sering lupa. Oh, seperti itu Pak ya. Jadi yang pertama, kalau saya garis bawahi, permasalahan yang Bapak hadapi sekarang ini adalah kurang percaya diri, sering gugup dalam tugas pengimasan tadi Pak ya. Betul sekali Pak ya. Seperti itu Pak ya. Ya. Jadi dari percakapan kita hari ini, apa yang Bapak dapatkan, yang Bapak inginkan? Ya, hari ini saya ingin dari percakapan kita, saya ingin menemukan solusi Pak atas apa yang saat ini permasalahan pribadi saya supaya nanti saya bisa lebih percaya diri. Kemudian apa yang sudah saya dapatkan itu artinya bisa orang lain dapatkan juga dengan saya berbagi seperti itu Pak. Jadi untuk solusi supaya Bapak bisa meningkatkan kepercayaan diri, tidak gugup ketika pengimbasan tadi, Bapak apa hal yang Bapak lakukan untuk menambah kepercayaan diri tadi Pak? Saya sudah seperti ini Pak ya, biasanya kalau ketika saya diminta untuk pengimbasan atau berbagi praktik baik katakanlah seperti itu, saya sudah menyiapkan slide-slide gitu ya. Kemudian saya suka berlatih gitu ya. Tetapi pas pelaksanaan saya tuh masih kayaknya kurang pede gitu, apalagi kalau yang hadir itu banyak kepala sekolah misalkan dari pihak lain. Jadi ketika saya gugup itu materi-materi yang sudah saya siapkan itu dengan serta-merta hilang gitu Pak ya, nggak bisa tersampaikan dengan baik. Oh gitu Pak ya. Jadi
Jadi apakah sudah Bapak berulang-ulang latihan atau meminta bantuan atau minta saran dari ya katakanlah ya guru BK yang memang ahli dalam psikolog seperti itu Pak? Iya Pak, begini ya. Nah itu juga termasuknya permasalahan karena kami di SD itu tidak ada guru BK Pak ya. Iya. Jadi paling juga saya bertanya kepada guru-guru senior. Tapi itu juga tidak menemukan solusi Pak ya, karena banyak guru-guru senior itu mungkin yang sama seperti saya Pak. Karena ketika mereka disuruh berbicara depan orang banyak, katakan seperti itu, ya mereka juga rata-rata seperti itu Pak, gugup dan tidak percaya diri intinya. Oh, seperti itu. Jadi sebenarnya permasalahan Bapak ini sudah sangat sangat mengganggu sekali Pak ya. Iya. Jadi walaupun sudah sering latihan, sering berdialog dengan rekan-rekan sesama itu, tetapi masih kurang percaya diri Pak ya. Iya benar. Jadi untuk kedepannya nanti untuk praktek aksi baik keduanya nanti apakah ada tips-tips yang lain yang Bapak laksanakan apa gimana? Iya, saya sudah punya rencana. Tapi nanti bagaimana menurut Bapak nanti, apakah sudah baik atau belum ya? Rencana yang pertama, slide yang ingin saya buat itu dibuat semenarik mungkin. Yang kedua, selama ini yang belum saya coba itu latihan itu di depan cermin. Latihan gitu. di depan cermin. Karena kalau selama ini kan saya latihannya itu katakanlah tidak ada penonton gitu ya. Iya, Jadi betul. tidak ada pendengar. Jadi saya ingin latihan sekali ini di depan cermin supaya saya bisa melihat ya. Jadi intonasi saya, mimik muka, jadi Iya. seperti itu kan sangat berpengaruh ya terhadap presentasi. Oke. Jadi setelah Bapak tadi sudah menerapkan yang berbagai variasi segala macam tadi, kira-kira kapan Bapak akan menerapkan itu Pak? Iya, terima kasih Pak dari solusi-solusi yang sudah saya kemukakan tadi. Secepatnya Pak, saya akan segera menemui. Yang pertama menemui narasumber yang saya bicarakan tadi, yang sudah biasa mereka berbagi. Itu mungkin 2 hari ini saya laksanakan Pak. Terus untuk latihan ya setiap hari Pak. Jadi setiap hari saya akan latihan di depan cermin. Dan untuk menambah wawasan saya juga menyempatkan setiap katakan semalam itu 1 kali Pak untuk menonton video-video pembelajaran yang interaktif tersebut. Ya, bagus sekali Pak ya, di rencana-rencananya, dan tetap semangat untuk terus belajar Pak ya. Nah, jadi sebelum kita akhiri, bagaimana perasaan Bapak setelah kita mengobrol atau berbincang-bincang seperti ini? Ya luar biasa Pak, setelah kita ngobrol yang tadinya saya sedikit galau katakanlah seperti itu ya, hari ini saya sudah plong ya, sudah merasa senang, nyaman, kemudian sudah menemukan solusi sendiri bagi saya, katakanlah ya happy Pak ya, kalau bahasa kerennya sekarang ini ya. Gitu ya. Oke, jadi terima kasih Pak ya. Jadi untuk kedepannya, kalau misalnya Bapak ada permasalahan, ya jangan segan-segan untuk memberikan meminta bantuan. Nah, jadi insya Allah saya akan selalu menyempatkan waktu Pak untuk membahas permasalahan Bapak. Oke, terima kasih Pak atas tawaran baiknya. Terima kasih atas hari ini sudah mendampingi saya. Luar biasa Pak, saya sekali lagi mengucapkan terima kasih. Terima kasih. Bagaimana Pak Musin kabarnya? Alhamdulillah luar biasa Pak hari ini Pak. Ya, jadi tadi Pak Musin sudah selesai Ya melaksanakan betul coaching. Pak, barusan Pak ya. Nah, bagaimana perasaan Pak Musin setelah selesai coaching tadi? Ya, jadi di dalam proses coaching tadi saya melakukan coaching terhadap dengan alur Tirta, menanyakan tujuan identifikasi, rencana aksi dan tanggung jawab, sehingga alur tersebut bisa menggali kunci untuk menciptakan permasalahan dan menemukan solusi-solusi yang dihadapi. Iya baik, jadi tadi saya juga sudah memperhatikan proses coaching yang dilaksanakan oleh Pak Musin, jadi semuanya sudah terpenuhi, alur Tirtanya sudah dipenuhi, kemudian menemukan atau mengidentifikasi permasalahan, menanyakan pertanyaan berbobot, menanyakan rencana aksi dan orang-orang yang terlibat, jadi sudah baik. Kira-kira menurut Pak Musin sebelum kita mengakhiri, apa yang masih perlu Pak Musin tingkatkan pelaksanaannya?
Ya, jadi di dalam sebelum kita mengakhiri ini, saya ingin meningkatkan kompetensi yang ingin saya lakukan, yaitu dengan cara lebih memahami lagi proses kita sehingga saya nanti dapat melakukan coaching lebih baik lagi. Iya, baik. Berarti sudah Pak Muhsin sudah berusaha menjadi coach yang maksimal. Ya, betul Pak. Mudah-mudahan proses coaching pada hari ini akan mendapatkan hasil sesuai dengan yang diharapkan, dan Pak Muhsin juga bisa melanjutkan proses coaching berikutnya dengan rekan sejawat yang lain. Semangat Pak Muhsin, mudah-mudahan proses coaching berikutnya lebih baik dari hari ini. Terima kasih. Selamat Pak Muhsin.